Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Washington 22 Oktober 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membatalkan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedianya akan berlangsung di Budapest. Pembatalan mendadak ini dibarengi gebrakan besar. Washington mengumumkan paket sanksi terkeras terhadap Moskow sejak invasi Ukraina dimulai pada 2022. AS beku aset Rosneft dan Lukoil, pengeluaran perang Kremlin akan mati pelan-pelan. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa langkah ini dirancang untuk memutus sumber dana perang Rusia secara langsung, bukan melulu sebagai penekanan politik. Menteri Keuangan Scott Bessent menambahkan bahwa sanksi ini diterapkan berdasarkan Executive Order nomor 14024 dan untuk pertama kalinya, seluruh aset Rosneft dan Lukoil diblokir penuh di seluruh lembaga keuangan AS. Mitigasi hukum memungkinkan afiliasi dan anak perusahaan mereka ikut terkunci. Seluruh transaksi berbasis US dollar kini secara otomatis dianggap ilegal. Bessent menyebutkan kebijakan ini sebagai energi freeze total, berbeda dari sanksi sebelumnya yang masih memberi ruang negosiasi. Eropa ikut menekan, Uni Eropa resmi blokir LNG Rusia. Di hari yang sama, Uni Eropa merilis paket sanksi putaran ke-19, termasuk dua langkah yang belum pernah berani dilakukan sebelumnya. Langkah UI, larang total LNG Rusia masuk pasar Eropa. Dampak langsung, negara-negara Baltik dan Skandinavia langsung siaga. Tekan batas harga minyak Rusia ke 47,6 US dollar per barel, jauh di bawah harga pasar global plus minus 82 US dollar. Masukkan sektor kripto dalam sanksi, pemotongan jalur keuangan alternatif Rusia. Slovakia sempat menjadi hambatan terakhir, namun akhirnya menyetujui paket sanksi tersebut, memastikan kesepakatan 27-0 di Brussel. Ukraina, inilah tekanan yang kami tunggu dari Washington. Duta Besar Ukraina di Washington, Oksana Markarova, menyambut langkah ini sebagai bukti nyata bahwa AS tidak hanya berbicara, tetapi bergerak. Dalam waktu yang sama, Eropa bersama Kyiv menyelesaikan draft peta jalan perdamaian 12 poin, selaras dengan skema gencatan senjata pada garis pertahanan saat ini yang sebelumnya dikemukakan Trump. Isi kerangka perdamaian Eropa-Ukraina, penghentian perang berdasarkan posisi pasukan saat ini, pemulangan anak-anak Ukraina yang dideportasi Rusia, pertukaran tahanan lintas negara, skema keamanan plus dana rekonstruksi, percepatan integrasi Ukraina ke UI tanpa menunggu perdamaian penuh. Moskow menolak mentah-mentah dan balasan langsung pun dikeluarkan. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menolak seluruh kerangka damai tersebut, menyebutnya bukan perdamaian, melainkan taktik penghentian sementara agar Ukraina dan NATO bisa mengisi kembali senjatanya. Lavrov juga mengecam keras Menteri Luar Negeri Polandia yang sebelumnya mengancam bahwa pesawat Putin tidak akan dijamin keselamatannya bila mencoba melintasi wilayah udara Polandia. Sebagai jawaban keras atas semua tekanan itu, Kremlin mengonfirmasi latihan strategis besar-besaran kekuatan nuklir langsung di bawah kendali Putin, melibatkan rudal balistik dari pangkalan darat, kapal selam nuklir kelas Borei, pembom strategis Tu-95 dan Tu-160. Aksi segera Trump berikutnya, tekan Tiongkok. Trump menegaskan fokus berikutnya adalah mengerahkan tekanan ke Beijing karena Tiongkok adalah jalur ekspor minyak tersembunyi Rusia yang kini menjadi penopang utama suplai Moskow. Trump dijadwalkan bertemu langsung dengan Xi Jinping di Seoul, Korea Selatan pekan depan. Ia mengatakan, Xi punya pengaruh besar terhadap Putin. Bila Tiongkok ikut menutup keran energi Rusia, perang akan selesai dalam 60 hari. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.